Hai guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Halo guys, di video kali ini gue mau kasih tau kalian bagaimana caranya kita menghitung berat dari satu produk. Gunanya, supaya kalian tidak memasukkan berat dari satu produk ini berlebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan berat yang kalian masukin nanti dikiranya kalian nipu berat dari satu produk, dikira kalian mau ambil untung dari ongkir. Kalau misalnya kalian memasukkan produknya terlalu kurang, nanti kalian jadinya nombok. Contohnya misalnya kalian memasukkan berat satu produk ini harusnya 2 kilo, kalian masukinnya 1 kilo. Kalian kan jadi harus nombok 1 kilonya. Seharusnya kalau misalnya JNE per kilonya ini Rp9.000. Kalau misalnya berat dari satu produk ini harusnya 2 kilo, harusnya kan customer membayar 18.000 seharga 2 kilo, 9.000 kali 2. Tapi jika kamu memasukkannya hanya 1 kilo, berarti kan kalian nombok Rp9.000. Kayak gitu. Jadi keuntungannya apa sih? Gue memberitahu kalian supaya kalian tidak memberikan berat yang terlalu berlebihan karena nanti bisa dikira fraud. Kalau misalnya kalian bingung, videonya ada di sini. Kalian bisa cek, itu gue ada pembahasan tentang berat yang terlalu berlebihan untuk mendapatkan cuan dengan cara curang. Kedua, menghindari nombok atau boncos karena kalian memasukkan berat produk yang seharusnya 2 kilo, kalian masukinnya 1 kilo. Yang ketiga, supaya customer tidak perlu bertanya kalian lagi, ini panjang kali lebarnya kali tingginya berapa, terus beratnya berapa. Walaupun memang terlihat ya, kadang-kadang masih banyak customer yang nanya, ongkirnya kena berapa ya, atau ini beratnya berapa ya, kayak gitu. Oke, di sini gue akan kasih tau kalian. Di sini gue ada 2 contoh produk. Gue ambil contoh produk yang pertama dulu. Ini ada hand sealer 2-in-1. Buat kalian yang nggak tahu hand sealer 2-in-1 ini gunanya apa, gue kasih lihat videonya di sini. Jadi ini gunanya untuk ibaratnya kalian nggak perlu ngaretin lagi tuh kayak ciki, snack, gorengan, dan lain-lain yang di dalam plastik. Itu tinggal menggunakan hand sealer ini, jadi otomatis panas dan ya udah nggak bisa dibuka. Nah, 2-in-1 di sini ini bisa membuka produknya juga, jadi bisa menutup, bisa membuka. Oke, di sini kan gue kasih lihat kalian ada yang namanya kargo darat, kargo laut, kargo udara, dan rumus kubik. Info penting, di sini kan ada kargo darat, kargo laut, kargo udara, dan rumus kubik. Nah, ini rumusnya bisa digunakan untuk perhitungan ekspor atau impor. Karena kita mau menghitung berat dari satu produk untuk berjualan di marketplace, kita menggunakannya perhitungan kargo udara. Nah, untuk dimensinya, panjang kali lebar kali tinggi. Kalian bisa lihat di sini, panjang 4, lebar 3,5, tinggi 14. Itu dikali semua, jadi dapatnya 196. Terus dibagi 6.000, jadinya 0,0327. Nah, jadi beratnya di sini hanya 0,0327. Tapi ya kalian nggak usah masukin segini, kan nggak bisa juga. Biasanya di sini gue masukin kayak 50 gram atau 100 gram. Kecuali guys, customer ini membelinya banyak kuantitinya. Nah, itu nanti bisa dihitung lagi panjang kali lebar kali tingginya dibagi 6.000. Baru kalian bisa tentuin berat atau volume dari satu produk ini dengan kuantiti yang sesuai customer butuhkan. Ini contoh untuk produk yang kecil. Sekarang yang kedua, gue mau kasih tau kalian produk yang lumayan besar. Di sini ada carousel learning. Jadi ini adalah mainan yang kurang lebih digunain untuk anak-anak bermain ya mobil-mobilan atau kuda-kudaan dengan berbagai model jenis hewan. Balik lagi, kita hitungnya kargo udara. Jadi panjangnya 53, lebarnya 27, tingginya 34,7. Nah, ini total panjang kali lebar kali tingginya 49.656 dibagi 6.000, beratnya ini 8,2760, berarti kurang lebih 8,3 kilo. Ini adalah berat untuk mainan tersebut. Tapi ini kan perhitungannya kalau udah jadi. Untuk mainan ini tuh ada kotaknya, jadi ini tuh dirakit guys. Nah, kalian harus menghitung dimensi dari kotak tersebut terus dibagi 6.000. Kalau ini gue perhitungan untuk berat dari satu produk yang udah jadi bentuk mainan ini, jadi kena 8,3 kilo. Nah, untuk perhitungan ekspor atau impor dari kargo darat, kargo laut, rumus kubik, nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Di sini gue hanya memberitahu kalian bagaimana cara menghitung berat atau volume dari satu produk. Satu produk ya. Jadi kalian harus selalu menghitung ketika customer membeli satu produk, satu lusin, 24 piece, 36 piece, 100 piece, 200 piece, 1000 piece, bahkan seterusnya. Kalian harus menghitung. Jadi customer mengetahui estimasi yang harus dia bayarkan ke ekspedisi.
Jadi nggak ada kesalahpahaman. Karena kan kalau misalnya customer membeli produk kalian dengan quantity yang banyak, dia harus menghitung ongkos kirim yang harus ditanggung agar dia dapat menghitung modalnya. Karena di sini gue memberitahu kalian dalam bentuk satu produk aja, jadinya perhitungannya kayak gini. Nah, buat hand sealer yang tadi kan kenanya 0,0327. Bukan berarti kalian memasukinnya segitu ya. Kalian bisa taruh 15 gram, atau 20 gram, atau 100 gram. Ini kan masih make sense. Tetap aja customer harus membayar 1 kilo. Kan nggak mungkin customer membayar kayak 100 gram atau 15 gram. Sama aja, customer harus membayar 9.000 kalau misalnya JNE. Kayak gitu guys. Cuman kalian harus lebih teliti lagi kalau misalnya memang produk ini besar ukurannya. Jadi kalian harus memasukkan berat yang sesuai agar tidak terjadi kelebihan ongkir atau kekurangan ongkir kalau nggak kalian bisa menanggung. Buat kalian yang penasaran cara menghitung biaya ekspor dan impor mengenai dimensi satu produk supaya kalian bisa tahu estimasi perkiraan harga yang harus kalian bayar ke ekspedisi, komen di bawah. Segitu aja video dari gua. Thank you for watching. Rio Gandhi, peace out.